Saya buka dulu Bu Titik nggih. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu dengan materi kode etik profesi advokat yang akan disampaikan oleh Dr. Titik Suharti SHMU. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bu Titik. Monggo. Ya, baik, terima kasih Mas Samba selaku moderator, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat siang untuk semua peserta PKPA Angkatan 14, kerjasama Fakultas Hukum UMIKS, DPN Peradi, dan DPC Peradi Surabaya. Ini semua masih semangat ini karena masih tengah jalan untuk hari ini, untuk materi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf memang tadi agak sempat tertunda sebentar karena memang ada teknis yang harus kita benahi dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, materi yang diberikan kepada saya berkaitan dengan pendidikan khusus profesi advokat Angkatan 14 ini adalah berkaitan dengan kode etik profesi advokat. Ya. Kode etik profesi advokat. Nah, materi kode etik profesi advokat ini nanti akan meliputi tiga subbahasan, yaitu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, kemudian berkaitan dengan kode etik advokat Indonesia, kemudian yang ketiga berkaitan dengan Dewan Kehormatan Advokat. Dan kebetulan ada ada dua pengajar di dalam tim materi kode etik profesi advokat ini, yaitu saya, kemudian nanti setelah saya ada Pak Dr. Hufron. Ada Pak Dr. Hufron. Beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan Advokat di Jawa Timur. Jadi nanti akan memberikan lebih banyak berkaitan dengan kehormatan advokat. Nah, sedangkan untuk saya mendapatkan materi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Sebelum masuk ke Kode Etik Advokat, mungkin kita bisa berjalan-jalan dulu melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, karena undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur tentang advokat di Indonesia. Jadi undang-undang ini mengatur tentang advokat di Indonesia. Nah, pengertian advokat itu apa? Kalau kita melihat dari undang-undang tersebut, advokat adalah orang yang berprofesi, memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan ketentuan undang-undang tentang advokat. Jadi siapa yang menjadi advokat atau siapa yang bisa dikatakan sebagai advokat, itu semua sudah diatur prasyaratnya di dalam undang-undang advokat. Nah, di dalam prosesnya, calon advokat itu harus mengikuti dulu PKPA. Nah, sekarang Bapak Ibu ini lagi ikuti. Kemudian ada ujian advokat, kemudian nanti ada pelantikan. Seorang advokat atau profesi advokat itu adalah sebuah profesi. Sehingga kalau advokat itu sebuah profesi, maka di dalam melaksanakan tugasnya, profesi apapun, kalau dikatakan itu adalah sebuah profesi, maka di dalam melaksanakan tugasnya harus ada kode etik yang mengatur. Harus ada kode etik yang mengatur, yang dijadikan sebagai pedoman untuk bersikap, berperilaku di dalam menjalankan profesinya. Nah, advokat ini adalah salah satu dari profesi hukum, selain ada profesi-profesi yang lain. Kemudian yang dimaksud dengan profesi yang memberi jasa hukum, jadi pengertian jasa hukum itu apa di dalam Undang-Undang Advokat? Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Untuk kepentingan hukum klien. Nah, artinya
ketika kode etik itu dibuat, maka sebenarnya untuk apa sih tujuan kode etik dibuat? Adalah untuk kepentingan hukum klien. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Advokat juga disebutkan bahwa advokat adalah profesi yang terhormat, officium nobile, yang dalam menjalankan profesinya mendasarkan pada sumpah dan kode etik advokat. Nah, lagi-lagi dikatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa di dalam menjalankan profesinya, seorang advokat akan mendasarkan pada sumpah dan kode etik advokat. Sehingga kode etik advokat ini adalah hukum tertinggi yang harus atau yang wajib diikuti oleh seorang advokat di dalam menjalankan profesinya. Jadi kode etik advokat ini merupakan hukum tertinggi yang wajib diikuti oleh dan ditaati oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Jadi kita tahu bahwa seberapa pentingnya kode etik advokat bagi seorang advokat. Jadi memang sangat penting dan wajib diikuti dan ditaati. Kemudian ini kita masih bicara tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 berkaitan dengan Undang-Undang Advokat. Di dalam undang-undang tersebut, di dalam pasal 26-nya juga dikatakan bahwa kode etik advokat dibuat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, sehingga advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat. Nah, ini ada di dalam undang-undang, yang artinya kita tahu bahwa ketentuan dalam undang-undang itu adalah sifatnya mengikat. Ketentuan dalam undang-undang itu sifatnya mengikat. Sehingga keberadaan eksistensi kode etik advokat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini memang betul-betul sangat eksis dan harus dipatuhi oleh semua advokat. Nah, sekarang kita mencoba untuk masuk pada kode etik advokat. Jadi kalau tadi hanya gambaran kita jalan-jalan sebentar tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berkaitan dengan Undang-Undang Advokat yang mengatur bagaimana advokat itu berpedoman dan bersikap dan berperilaku di dalam menjalankan profesinya, maka harus melihat atau mengacu atau wajib mentaati apa yang ada di dalam kode etik advokat. Nah, kalau kita melihat pada sejarah kode etik advokat ini disusun dan ditetapkan oleh ada beberapa organisasi advokat pada waktu itu, yaitu dibuat pada tanggal 23 Mei 2002 dan mempunyai kekuatan hukum tetap secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang Advokat. Artinya walaupun undang-undang kita itu Undang-Undang Advokat ini dibuat pada tahun 2003, sedangkan kode etik advokat ini dibuat dan ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002, berdasarkan Undang-Undang Advokat khususnya pasal 26, maka undang-undang ini kode etik ini berlaku secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang Advokat. Jadi kode etik advokat ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 telah mengalami perubahan yaitu pada pasal 24. Jadi kalau awalnya kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya undang-undang advokat yaitu tanggal 5 April 2003, kemudian berubah berdasarkan putusan MK, maka kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002. Nah, ini artinya bahwa kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan kode etik itu sendiri, yaitu tanggal 23 Mei 2002. Nah, ini biasanya dalam ujian-ujian keluar ini, dalam ujian advokat. Baik. Nah, apa sih yang ada di dalam kode etik advokat Indonesia? Ada 5 hal yang diatur di dalam kode etik tersebut, yaitu berkaitan dengan kepribadian advokat, hubungan advokat dengan klien, hubungan advokat dengan teman sejawat, cara bertindak menangani perkara, ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaan. Tapi sebelum saya masuk ke ini semua, saya ingin buka pertanyaan, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau bertanya,
Bisa langsung disampaikan. Ada yang mau tanyakan? Saya mau tanya, Ya, Bu Yola Cindy Fatika Sari. mengenai kode etik, gimana jika advokat melakukan pelanggaran kode etik dan pemberian sanksinya itu bagaimana? Ya, jadi baik. Ini sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya masih nunggu nanti setelah saya menjelaskan ya. Tetapi akan saya jawab sepintas saja dulu bahwa ketika ada seorang advokat melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka bisa dilaporkan pada Pradi, kemudian akan diadili dan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat, ya, akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat, dan adapun sanksinya, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang tentang advokat. Sanksi itu bisa sanksi teguran lisan, kemudian bisa sanksi teguran tertulis, bisa skorsing tidak boleh menjalankan profesi advokat itu antara 3 bulan sampai 12 bulan, atau bahkan yang paling berat adalah tidak boleh sama sekali menjalankan profesi advokat. Jadi memang ada empat sanksi yang bisa dikenakan pada advokat berkaitan dengan pelanggaran kode etik tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat tersebut. Jadi itu sepintas saja, dan di sini memang peran dari Dewan Kehormatan Advokat itu yang akan memberikan sanksi pada advokat di dalam pelanggaran yang dilakukan oleh advokat tersebut. Itu ya, Mbak Yola. Oke. Ya, Bu, terima kasih. Ada lagi satu lagi, saya buka pertanyaan. Ya, untuk Mas Julistar Sitanggang, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Izin bertanya Bu, Ya. kenapa advokat itu disebut officium nobile atau profesi mulia? Itu yang pertama Bu. Dan kedua, kenapa profesi advokat itu sejajar kedudukannya dengan lembaga lain seperti polisi, jaksa, dan hakim? Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Pak Julistar. Kenapa sih advokat kok dikatakan sebagai profesi terhormat, officium nobile, ya? Artinya profesi advokat ini dikatakan sebagai profesi terhormat, dan itu sudah diatur di dalam undang-undang tentang advokat, ya. Advokat itu adalah sebuah profesi, sama dengan profesi hakim, profesi jaksa, profesi dokter, itu adalah sebuah profesi, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kode etik advokat. Nah, officium nobile, profesi yang terhormat, ini memang harus betul dijaga di dalam profesi advokat, karena ada beberapa artinya beberapa perilaku, beberapa sikap yang sebenarnya tidak ditolerir sebagai sikap atau perilaku dari seorang advokat, karena itu adalah sikap dan perilaku yang tidak terhormat. Kemudian kenapa di dalam advokat ini bisa sejajar dengan jaksa? Karena advokat ini adalah salah satu dari penegak hukum, di samping adanya di situ ada jaksa, di situ ada hakim, dan itu ada kepolisian. Artinya advokat adalah penegak hukum, dan itu juga ada di dalam undang-undang tentang advokat yang disebutkan bahwa advokat adalah salah satu dari penegak hukum. Gitu ya Pak Julistar. Ini Pak Julistar nggak kelihatan tuh wajahnya ini. Nah, ini Bu. Bu, mungkin. Sinar, jadi kena sinar. Nggak kelihatan hanya sinarnya aja. Oke, begitu ya. Ini masih ada satu, mungkin mau dijawab apa mau dilanjutkan? Masih ada pertanyaan lagi? Ya, untuk Pak Abdul Aziz mau bertanya. Monggo Pak Abdul Aziz. Baik Bu, saya ingin bertanya terkait dengan kode etik advokat. Ya. Misalkan ada advokat yang melakukan suatu perbuatan, katakanlah ada unsur pidana,
ini idealnya putusan itu menunggu putusan, maksud saya putusan kode etik itu menunggu putusan dari pengadilan negeri kasus pidana, apa berjalan berbarengan, Bu? Ya. Pemeriksaannya maksudnya. Ya, ini pertanyaan sudah jauh semuanya ya. Sebenarnya saya masih belum menyampaikan berkaitan dengan materi kode etik, tetapi pertanyaan-pertanyaan sudah diajukan, termasuk juga pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan Dewan Kehormatan Advokat ya. Jadi mungkin untuk Pak Abdul Aziz saya tunda dulu ya Pak jawabannya ya Pak. Ya, boleh Bu. Ya, saya tunda dulu ya. Oke. Jadi kita kembali lagi pada ya sudah tidak ada ya Mas Tambah. Ini masih banyak, mungkin di stop dulu, dilanjutkan Ya, kita dulu aja. Ya. Ya, baik. Saya senang. Jadi ketika banyak pertanyaan, itu adalah antusiasme ketika kita harus berdiskusi tentang suatu materi. Dan itu sengaja saya berikan pertanyaan di awal, saya berikan kesempatan untuk bertanya di awal, supaya semuanya menjadi tertarik dulu. Walaupun yang ditanyakan itu sebenarnya banyak yang berkaitan dengan materi-materi nanti yang akan kita diskusikan di belakang. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan pada kode etik advokat. Nah, tadi saya katakan bahwa kode etik advokat Indonesia itu ada 5 hal yang diatur di dalam kode etik tersebut berkaitan dengan kepribadian advokat itu harus bagaimana, hubungan advokat dengan klien itu bagaimana, hubungan advokat dengan teman sejawat itu bagaimana, cara bertindak menangani perkara bagaimana, dan ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaan juga bagaimana. Ini semua ada di dalam kode etik advokat. Nah, sekarang kita masuk pada kepribadian advokat. Nah, kepribadian advokat ini ada beberapa yang sudah dirinci, yaitu kalau saya akan menjelaskan satu persatu dengan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, seorang advokat dapat menolak karena tidak sesuai dengan keahlian dan hati nuraninya. Jadi di sini itu ada 9, bagaimana sih seorang advokat? Salah satunya bahwa ketika dia didatangi oleh calon klien, kemudian masalah yang disampaikan pada advokat ini berkaitan dengan masalah yang sebenarnya advokat ini tidak begitu ahli di bidangnya. Itu juga bisa ditolak. Artinya begini, kalau seorang advokat didatangi oleh seorang klien, tidak semata-mata wajib menerima. Tidak semata-mata wajib menerima. Jadi tidak ada kata wajib. Tetapi advokat ini boleh menolak karena tidak sesuai dengan keahlian dan hati nuraninya. Jadi ada beberapa yang menjadi kriteria advokat itu boleh menolak klien dalam hal apa? Klien nggak punya duit, udah saya tolak aja, nggak bisa begitu, ya. Jadi ada kode etik yang mendasari pada advokat. Yang advokat boleh menolak klien itu dalam 2 hal, yaitu apabila tidak sesuai dengan keahliannya dan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Contoh misalkan begini, ada seseorang yang sudah concern di dalam LSM, jadi dijamping seorang advokat ini concern dalam LSM, kemudian dia mencoba untuk getol sekali dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi atau tindak pidana narkotika misalkan, tiba-tiba ada bandar narkoba datang untuk minta seorang advokat ini sebagai kuasa hukumnya. Nah, suatu saat di perjalanan pasti akan muncul pertentangan dalam hati nuraninya. Berkaitan di satu sisi dia getol untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tetapi di sisi lain dia sudah menerima kuasa hukum oleh seorang bandar narkoba. Ini akan terjadi pertentangan batin dalam diri advokat. Nah, pada saat itu advokat boleh menolak, saya tidak bersedia untuk menjadi kuasa hukumnya. Atau karena keahliannya seperti yang saya katakan tadi, karena keahliannya tidak ada pada masalah yang disampaikan oleh si klien. Ya, itu advokat boleh
dapat menolak. Artinya tidak ada kewajiban bagi seorang advokat bahwa dia harus menerima klien untuk mendampingi kepentingan hukumnya. Jadi yang bisa dijadikan kriteria seorang advokat itu menolak seorang klien itu adalah dua hal, karena keahliannya dan karena hati nuraninya, bukan karena finansial. Jadi bukan berarti kalau kliennya gak ada duit, udahlah malas, nggak usah cari advokat yang lain aja, tidak bisa begitu. Ya. Kemudian, nah ini sudah senyampang seperti yang tertera dalam poin 2. Jadi seorang advokat itu tidak semata-mata untuk tujuan materi. Tadi sudah saya katakan bahwa kita tidak bisa menolak seorang klien hanya semata-mata karena kliennya tidak ada finansial. Ya. Kemudian yang ketiga, bebas dan mandiri. Nah, seorang advokat ini punya kebebasan dan punya kemandirian di dalam membela kepentingan klien, kepentingan hukum klien. Ya. Advokat ini punya kebebasan dan kemandirian untuk membela kepentingan hukum klien. Jadi tidak ada yang namanya under pressure bagi seorang advokat di dalam membela kliennya. Kemudian yang keempat, memelihara solidaritas di antara sejawat, di antara teman sejawat. Ini juga seringkali kita melihat di media ada antar advokat saling menjelekkan, ya, dan saling merendahkan, dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian seorang advokat. Jadi bagaimanapun yang namanya advokat, sesama advokat itu adalah teman sejawat, dan solidaritas di antara teman sejawat itu memang harus betul-betul dijaga. Apalagi masuk di dalam media sosial atau bahkan di dalam media televisi. Dan itu seringkali kita lihat di televisi begitu. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan dan pembelaan hukum pada teman sejawat yang terkena perkara pidana. Nah, ini juga bentuk solidaritas dari advokat pada teman sejawat. Kemudian yang keenam, tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Nah, ini saya mau buka masukan dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan nomor 6, tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Ini kira-kira apa? Siapa yang bisa menyampaikan? Apa? Kira-kira itu apa? Pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Mungkin ada yang mau menjawab atau menambahkan? Apa ini kira-kira? Pak Abdul Aziz? Baik, Bu. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat yang mungkin melakukan pekerjaan yang asusila mungkin. Itu kan bisa menurunkan harkat dan martabat seorang advokat gitu. Ya, bisa juga. Yang lain? Suap perkara, Bu. Ya. Apa? Kira-kira apa lagi? Suap perkara. Suap perkara. Baik. Jadi di dalam kode etik juga disebutkan tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Seperti yang dikatakan oleh Pak Abdul Aziz tadi, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan asusila, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang dia ada dalam posisi hierarki. Dia dalam pekerjaan yang dalam posisi hierarki. Maka sementara hierarki ini tidak memberikan sebuah kebebasan pada si advokat untuk melaksanakan pekerjaannya. Ya.
itu juga tidak dibenarkan. Artinya begini, ketika seorang advokat menjalankan profesinya, maka si advokat ini harus betul-betul mempunyai kebebasan dan kemandirian. Ada beberapa advokat yang menjadi legal di dalam beberapa perusahaan. Artinya perusahaan itu kan jadi klien dari advokat itu sendiri. Sehingga kepentingan dari perusahaan itu juga menjadi perhatian dari advokat. Tetapi di situ si advokat harus mempunyai kebebasan dan kemandirian yang berkaitan dengan keilmuannya sebagai profesi advokat. Ya. Jadi tidak dibenarkan adanya under pressure di dalam advokat ini menjalankan sebuah profesinya. Jadi kenapa PNS itu kok tidak bisa merangkap menjadi advokat? Ya. Jadi kalau kita melihat perbedaan dosen saja, ada dosen swasta dan dosen PNS. Dosen swasta boleh merangkap menjadi advokat, tapi kenapa dosen PNS tidak boleh merangkap menjadi advokat? Dosen PNS tidak boleh merangkap menjadi advokat, tapi dosen swasta itu boleh merangkap menjadi advokat. Ya. Artinya memang seorang advokat itu harus betul-betul ada kebebasan dan kemandirian di dalam menjalankan profesinya. Oke. Kemudian yang ketujuh, selalu menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, officium nobile. Ini juga nanti biasanya keluar juga di dalam ujian ya berkaitan dengan profesi terhormat atau officium nobile ini. Nah, sekali lagi advokat adalah profesi yang terhormat, ya. Jadi kalau ada sikap perilaku yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi advokat, maka itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik advokat. Kemudian bersikap sopan, wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Kemudian advokat yang menjadi pejabat negara tidak diperkenankan berkata dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat dari 9 kepribadian advokat ini, sebenarnya ini semua berkaitan dengan etik. Sebenarnya berkaitan dengan etika. Jadi etika advokat, etika hakim, etika jaksa, etika polisi, etika dokter, itu ada berkaitan dengan etika. Sikap dan perilakunya harus didasarkan pada etika yang baik. Nah, sebenarnya kita tidak perlu hafal ke-9 kepribadian advokat ini, yang jelas bahwa kalau kita sudah bicara tentang kode etik, maka kita akan bicara tentang etika. Ya, kita akan berbicara tentang etika. Oh, itu perbuatan yang tidak etis, itu perbuatan yang etis dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menghafal apa yang ada dalam kode etik sepanjang kita itu bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika, maka itu semuanya akan mendukung dari isi kode etik advokat. Ya, sebenarnya tidak perlu kita menghafal ke-9 ini, tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah sesuai dengan etika. Baik, saya lanjutkan lagi. Sekarang berkaitan dengan hubungan advokat dengan klien. Nah, hubungan advokat dengan klien, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Ya. Kemudian yang dimaksud apa di sini? Bahwa tidak harus suatu perkara perdata itu harus diselesaikan di sidang pengadilan, tetapi diupayakan untuk penyelesaian dengan jalan damai. Jangan seorang advokat itu malah ayo sudah masuk aja digugat di pengadilan. Kalau memang hal itu bisa diselesaikan berdasarkan jalan damai, maka yang menjadi utama adalah penyelesaian jalan damai. Ya. Jadi sebentar ya. Jadi kalau memang dimungkinkan untuk penyelesaian jalan damai, maka diselesaikan jalan damai. Kemudian advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Ini yang memang kita betul-betul harus punya kekukuhan hati di dalam membela kepentingan hukum dari klien. Jadi
membela kepentingan hukum dari klien ini artinya kita tidak memberikan harapan-harapan yang sebenarnya itu sulit untuk dicapai, ya. Artinya apa? Advokat ini harus jujur pada klien. Advokat ini harus jujur pada klien. Ketika memang posisinya tidak menguntungkan, ya itu memang harus disampaikan kepada klien. Tidak diberikan janji bahwa kita akan menjadi pemenang di dalam gugatan perdata tersebut. Nah, seorang advokat harus memberikan keterangan-keterangan yang sifatnya objektif, ya. Jadi memang semuanya akan bergantung pada advokat. Sama seperti begini, seorang advokat itu, keberhasilan seorang advokat itu kan dituntut inovasi dan kreativitas advokat itu sendiri kan sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita melihat pada proses peradilan misalnya, contohnya peradilan pidana saja, kalau di situ ada, ini contoh-contoh di luar ini ya, tapi saya mencoba untuk mengilustrasikan berkaitan dengan advokat itu harus bagaimana ketika berhadapan dengan klien, janji-janji apa yang akan diberikan kepada klien. Misalnya begini, kalau ada suatu kasus dalam proses peradilan pidana, nah satu kasus ini akan dihadapi oleh jaksa penuntut umum dan advokat yang menjadi kuasa dari terdakwa. Kemudian ada hakim, kasusnya sama persis. Apakah ketiganya, jaksa penuntut umum, advokat, dan hakim, itu memandang kasus ini sama, dari sisi yang sama? Gimana? Apakah memandang dari sisi yang sama? Tidak kan? Jadi tidak memandang, jadi jaksa penuntut umum, hakim, kemudian advokat itu tidak memandang suatu kasus dari sisi yang sama. Mereka akan melihat pada sisi yang berbeda. Nah, disinilah dituntut adanya suatu inovasi dan kreativitas dari seorang advokat. Ya, ini yang dibutuhkan oleh seorang advokat, bahwa dia harus berinovasi dan berkreasi bagaimana dia menyelesaikan kasus itu. Berkreasi dalam arti bukan berkreasi suap dan lain-lain loh ya, tetapi kita mencoba untuk bagaimana kita mempergunakan ilmu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan memenuhi kepentingan hukum dari si klien. Nah, kalau kita nyambung lagi, jadi kenapa sih kita dituntut kreatif dan inovatif di dalam membela klien? Karena ketika kita belajar tentang hukum, itu kita tidak boleh berkonsep bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi ketika kita sudah memasuki dunia hukum, dan kita belajar tentang hukum, dan kita sudah masuk pada dunia advokat, maka kreativitas dan inovasi itu yang kita tuntut dari diri kita sendiri sebagai seorang advokat. Kita tidak boleh berkonsep bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, itu nggak boleh. Tetapi harus bagaimana? Harus 4 itu dari mana? Ya. Jadi 4 itu dari mana? Kalau 4 dari mana, berarti jawaban 3 tambah 1 itu betul. 5 dikurangi 1 betul. 2 tambah 2 betul. 8 dibagi 2 betul. 6 dikurangi 2 betul, 7 dikurangi 3 betul. Jadi ada banyak sekali jawaban yang benar. Dan itu adalah dunia advokat. Itu adalah dunia advokat. Kalau kita hanya berkonsep bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4, ya berarti jawabannya kan hanya 4, hanya 1 ada, hanya 1 jalan saja, yaitu 2 tambah 2, jawabannya yang benar ya hanya 4. Jawab 5 ya salah, jawab 6 ya salah, jawab 7 ya salah. Hanya ada 1. Dan ini bukan konsep yang ditamankan pada diri seorang advokat dari sisi keilmuan. Ya. Jadi kalau kita sudah concern mau masuk menjadi seorang advokat, maka semua itu harus kita rubah ketika kita harus berkonsep bagaimana mensiasati, bagaimana memahami tentang keilmuan yang berkaitan dengan seorang advokat, maka kita tidak lagi 2 tambah 2 sama dengan 4, tetapi harus dibalik, 4 itu dari mana. Nah, ini akan membawa kita pada inovasi dan kreasi dari seorang advokat terhadap keilmuan.
Ya, ini hanya selingan saja, tetapi sebenarnya ini betul-betul harus kita pahamkan pada diri kita ketika kita sudah masuk pada dunia advokat. Nah, ini senyampang berkaitan juga dengan nomor 3. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangani akan menang. Ya. Ini tidak boleh dilakukan. Tidak dibenarkan seorang advokat menyampaikan pada kliennya bahwa perkara yang ditangani akan menang. Tetapi kita harus objektif menyampaikan, sejujurnya menyampaikan bahwa posisinya demikian. Peraturan yang ada adalah demikian. Sehingga kemungkinan adalah seperti demikian dan lain-lain. Dan itu harus disampaikan jujur oleh seorang advokat kepada kliennya. Dan sebaliknya, klien itu juga harus jujur pada advokat. Ya. Jadi klien juga harus jujur pada advokat berkaitan dengan apa strategi dan langkah yang akan dilakukan untuk menjamin kepentingan hukum dari kliennya. Kemudian yang keempat, dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Ya, ini terakhir juga ada berita di televisi, ya, terakhir ada berita di televisi berkaitan dengan honorarium advokat, dan itu artinya betul atau tidaknya kita juga belum tahu, tetapi muncul di televisi adalah seperti itu, honorarium advokat itu sangat tinggi dan tidak mempertimbangkan kemampuan kliennya. Jadi ketika kita sudah masuk pada dunia advokat, maka kembali lagi bahwa tujuan utama kita bukan semata-mata adalah finansial. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa yang kita utamakan adalah kepentingan hukum klien. Tapi ya tidak begitu juga semuanya dijadikan prodeo gratis ya Bapak Ibu, tetapi tetap kita harus mempertimbangkan pada kemampuan klien dan profesionalisme dari seorang advokat. Kemudian yang kelima, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian advokat dalam urus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerima uang jasa. Oke, jadi 5 dan 6 itu sebenarnya menjadi satu kesatuan bahwa intinya adalah seorang advokat ini tidak semata-mata berkaitan dengan materi, tetapi tetap harus mempertimbangkan kepentingan hukum kliennya. Dan saya rasa berkaitan dengan finansial atau biaya-biaya perkara itu menjadi kesepakatan antara advokat dengan klien ya Bapak Ibu. Dan itu memang tidak ada patokan berapa sih honorarium seorang advokat, itu memang tidak ada. Memang tergantung dari profesionalisme dari seorang advokat itu. Kemudian yang ketujuh, advokat harus menolak mengurus perkara yang keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Nah, kalau memang perkara itu tidak ada dasar hukumnya, ya berarti harus ditolak. Contohnya misalkan begini, ada seorang klien datang, dia menyampaikan bahwa menurut orang tua saya itu punya sebidang tanah luas di daerah A. Nah, pesan orang tua saya, tanah itu harus kembali kepada anak-anaknya. Tetapi ketika itu disampaikan pada seorang advokat, ternyata si klien ini tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan. Hanya sekedar dari apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Nah, kalau hal demikian, berarti kan dasar hukum atas perkara tersebut itu kan memang sulit. Ya. Nah, kalau sudah demikian, advokat itu harus menolak untuk mengurus perkara tersebut. Karena memang tidak ada, kecuali kalau misalkan ada surat hak milik, itu ada dua, sama, tetapi pemiliknya berbeda, objeknya sama. Nah, dengan dasar ini, maka ini bisa dilakukan proses hukum. Artinya dasar-dasar hukumnya itu ada. Bukti-bukti dokumen hukumnya itu ada.
Nah, ini akan berbeda ketika tidak ada sama sekali. Nah, kalau tidak ada sama sekali, berarti advokat ini wajib untuk menolak mengurus perkara tersebut. Ya, karena memang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Kemudian advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberikan oleh klien secara kepercayaan dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa harus ada keterbukaan antara advokat dengan klien. Advokat jujur terhadap posisi perkaranya dan klien jujur terhadap apa yang sudah terjadi atau fakta-fakta hukumnya. Jadi kejujuran ini ada di antara advokat dan klien. Nah, advokat wajib memegang rahasia jabatan. Artinya ketika dia sudah mendapatkan apa semua yang diceritakan oleh si klien, maka advokat ini tidak boleh menceritakan hal tersebut pada pihak lain yang tidak berkepentingan. Ya, karena memang advokat wajib memegang rahasia jabatan. Kemudian advokat tidak diberatkan melakukan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ketika di awal misalnya sudah ada kesepakatan antara advokat dan klien. Tetapi di perjalanan ternyata si klien ini bangkrut. Secara finansial sudah tidak menguntungkan lagi. Maka tidak boleh si advokat ini meninggalkan begitu saja. Nah, tidak boleh meninggalkan begitu saja. Tetap harus sesuai pada apa yang sudah ada di dalam surat kuasa yang sudah dibuat antara advokat dengan klien. Kemudian yang ke-10, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurus kepentingan tersebut apabila kemudian hari timbul pertentangan kepentingan lainnya. Ketika advokat ini menjadi kuasa hukum dari sebuah keluarga misalkan, ya, advokat ini menjadi kuasa hukum dari sebuah keluarga, artinya kan kepentingan keluarga itu harus didahulukan. Tetapi ketika anggota keluarga itu sudah saling berseteru dan sudah saling mengajukan gugatan di pengadilan, maka si advokat ini harus mengundurkan diri sepenuhnya dari kepengurusan kepentingan tersebut karena sudah timbul pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ke-11, hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kepentingan. Nah, hak retensi ini adalah yang diutamakan terhadap advokat dari haknya atau terhadap klien dari kewajiban-kewajiban klien. Jadi advokat ini punya hak untuk menahan dokumen ketika memang honorariumnya belum dibayar misalkan, ya. Jadi advokat ini punya hak retensi terhadap klien yang diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Jadi haknya advokat ini harus diselesaikan karena itu adalah merupakan kewajiban dari klien. Sehingga ketika selesai hubungan antara advokat dan klien, itu semua selesai dengan baik. Ya. Artinya ada hak retensi yang ada pada diri advokat. Itu yang berkaitan dengan hubungan advokat dengan klien. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini silakan Mbak Lucia mau bertanya. Ya, silakan Lucia. Iya, selamat siang, Bu. Siang. Mengenai ini, Bu, kode etik ya, Bu. Ya. Advokat sebagai profesi terhormat. Gimana keterkaitannya dengan advokat dalam pengacara dalam membela kasus dari pihak yang bersalah? Di mana pengacara ini menerapkan kode etiknya dalam berprofesi. Mengingat pengacara kan antusias untuk memenangkan kliennya, Bu. Ya. Sudah. Oke, Lucia semangat ya. Ini Terima kasih, Bu. mahasiswa saya ini di S1. Tapi dengan mengikuti PKP ini beliau sangat semangat sekali. Walaupun usia sudah dulu angkatan tahun berapa tuh ya? Saya masih cantik aja deh. Baik, berkaitan dengan advokat adalah profesi yang terhormat. Kemudian tadi dikatakan ketika
membela klien yang salah. Ini sebenarnya yang harus kita luruskan adalah ketika seorang advokat membela klien, walaupun klien itu dalam posisi tersangka atau terdakwa misalkan, ini sebenarnya konotasinya tidak berarti bahwa advokat ini membela orang yang salah, tidak, ya, tidak membela orang yang salah. Tetapi advokat ini membela kepentingan hukum klien. Seseorang yang dikatakan sebagai tersangka atau terdakwa, kemudian didampingi oleh seorang advokat, maka advokat ini sebenarnya tidak membela orang yang salah, tidak, tetapi membela kepentingan hukum dari klien. Seorang tersangka, dia belum dinyatakan bersalah, maka ada hak-haknya yang harus dilindungi, ada haknya yang dilindungi. Misalnya tidak ada pressure dari proses pada saat proses penyidikan atau bagaimana. Nah, hal-hal demikian ini yang akan dijamin oleh advokat berkaitan dengan kepentingan hukum klien. Jadi bukan berarti membela yang salah, bukan, ya. Apalagi kalau kita nanti sudah masuk pada dunia advokat, maka kita harus berpikiran bahwa kita ini tidak membela orang salah kok, tetapi kita membela kepentingan hukum dari si klien. Makanya di dalam advokat dalam hubungan dengan klien, maka advokat itu tidak boleh menyampaikan bahwa atau menjamin bahwa perkara yang akan ditanganginya akan menang. Ya, itu tidak boleh. Sehingga memang di sini harus didasarkan pada landasan-landasan hukum yang ada. Artinya sekali lagi bahwa advokat ini tidak membela orang yang salah, tetapi advokat ini membela kepentingan hukum dari si klien. Gitu ya. Oke. Ada yang lain lagi? Pak Hamim, silakan. Pak Hamim. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya ini di luar yang Ibu terangkan. Ini adalah hal-hal yang seringkali terjadi di luar, ya. Artinya begini pertanyaan saya. Kalimat advokat dengan pengacara itu sama atau tidak? Karena yang terjadi di lapangan ada papan-papan nama seringkali tertulis advokat garis miring pengacara. Demikian pertanyaan, mohon petunjuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamim. Jadi antara advokat dengan pengacara itu sebenarnya sama ya Pak. Hanya saja sebelum ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, itu memang banyak istilah yang dipakai. Ada advokat, kemudian ada pengacara, kemudian bahkan kalau advokat itu adalah levelnya untuk level nasional, kalau pengacara itu levelnya level wilayah pada sebelum adanya Undang-Undang Advokat. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Advokat sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka istilah yang dipakai hanya satu, yaitu advokat. Ya, istilah yang dipakai hanya satu, advokat. Advokat ini wilayah hukumnya adalah seluruh Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang Advokat itu memang ada istilah pengacara, ada istilah advokat. Kalau advokat itu seluruh Indonesia, kalau pengacara itu ada wilayah selatan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain-lain, ada batasan wilayah. Tapi dengan adanya Undang-Undang tentang advokat, hanya satu istilah yang dipakai, yaitu istilah advokat. Gitu ya Pak Amin. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin plakat dan lain-lain itu ya istilahnya advokat. Tapi masih dibenarkan Bu ya penyebutan itu ya. Enggak apa-apa. Tapi artinya ketika nanti kita sudah ada di berkaitan dengan keilmuan, kita menulis karya ilmiah, itu tidak lagi menggunakan pengacara, tapi kita sudah menggunakan advokat. Karena harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang itu menggunakan istilah apa. Ya, Pak Amir. Jadi Mbak Lucia juga menyebut itu ya Mbak Lucia. Iya, masih. Yes. Ada lagi yang mau tanyakan? Mas Awas Iqbal. Iya, selamat siang Ibu. Ya, Mas Awas. Ini saya mau menanyakan mengenai tadi kan udah ada beberapa kode etik yang Ibu jelaskan ya.
Nah, Ya. sedangkan di prakteknya sendiri, seperti yang Ibu katakan itu, ada advokat yang kita lihat mungkin di media sosial kayak saling menjatuhkan atau menjelekkan gitu, Ibu. Nah, itu ketika mereka melakukan itu, padahal sudah ada yang mengatur di kode etik advokat ini, apakah para advokat itu dikenakan sanksi berupa SP atau apa gitu, Ibu, mungkin? Ya, baik Mas Fawas. Jadi ketika ada hal itu terlihat di televisi ya, kita itu melihat, kalau sudah ditelevisikan semua orang akan melihat. Kalau memang itu dianggap sebagai pelanggaran kode etik, ya, maka bisa disampaikan atau dilaporkan pada organisasi peradi, ya, sampaikan pada organisasi peradi, yang nanti pada akhirnya akan diteruskan pada Dewan Kehormatan, sehingga yang memeriksa itu adalah Dewan Kehormatan Advokat. Nah, dari situ nanti akan ada sanksi, akan dilakukan pemeriksaan dan lain-lain, kemudian ada sanksi yang diberikan pada si advokat. Ya. Jadi kalau tidak, sementara misalkan dari masing-masing pihak tidak melaporkan, maka sebenarnya peradi itu bisa baik DPC maupun bisa bahwa ini akan diteruskan pada Dewan Kehormatan, itu bisa juga. Tapi sebenarnya sanksi itu tidak akan bisa dijatuhkan kalau belum ada pemeriksaan di Dewan Kehormatan Peradi. Ya, memang harus ada laporan dulu. Tapi memang sangat memprihatinkan ya kalau kita melihat antar advokat sudah sedemikian saling menjatuhkan, saling menjelekkan, under pressure dan lain-lain, maka ini betul-betul sangat memprihatinkan. Dan saya berharap jadi generasi muda, advokat muda ini yang harus betul-betul memperbaiki ketika sudah masuk atau sudah terjun pada dunia profesi advokat. Gitu ya Mas Fawas ya. Jadi sanksi itu memang harus dijatuhkan melalui Dewan Kehormatan. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ada lagi Bu, Mas Khairul Arifin. Iya, Mas Khairul, silakan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, mohon maaf, Bu. Saya lagi perjalanan, jadi sambil menyetir, Bu. Iya, monggo. Iya. Materi yang disampaikan sangat menarik sekali, Bu, ya, menurut saya. Dan ini, Bu, untuk masalah yang tadi Ibu sampaikan mengenai ini, advokat itu jangan serta-merta hanya finansial yang dipikirkan, kan seperti itu, Bu, ya? Ya. Halo? Ya. Iya, gini Bu, ini pengalaman pribadi aja Bu ya. Saya kan sebagai klien waktu itu dan ada permasalahan dengan pihak Polda untuk masalah visa kerja untuk orang asing Bu. Waktu itu kita lagi ada kasus dengan pihak Polda Bu ya. Terus waktu itu juga menunjuk seorang advokat atau lawyer itu untuk membela kita. Untuk ini Bu, menyelesaikan masalah untuk visa kerja tersebut. Awalnya sih waktu saya belum menunjuk pihak advokat tersebut Bu, saya udah bernegosiasi dengan pihak Polda, itu ya nominalnya sih ya sekitar 50 juta lah mereka minta, tapi menurut saya kan masih terlalu besar. Waktu itu saya tunjuk lawyer atau pengacara itu supaya nilainya bisa lebih turun. Tapi ternyata setelah saya tunjuk pengacara, nilainya nggak bisa turun, Bu. Dan saya harus bayar 3 kali lipat. Karena kenapa? Saya bayar lebih di Polda dan saya harus bayar fee-nya pengacara. Padahal waktu saya sampaikan pengacara ke pihak pengacara, Bu ya, itu bilangnya, wah ini perkara mudah ini pasti kita selesaikan. Tanpa jaminan apapun, oke lah. Ya seperti itu, Bu. Ya, yang ingin saya sampaikan, Bu, di situ kan saya sebagai klien kan juga merasa dirugikan Bu ya. Apa bisa saya tuntut itu si pengacara Bu? Soalnya kan nggak sesuai dengan janji yang dia berikan Bu. Gitu aja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Khairul.
Jadi ini sebenarnya kan juga berkaitan dengan kepribadian dari advokat ya. Memang tidak semata-mata finansial atau tidak semata-mata materi yang didapat dalam berhubungan dengan klien, tetapi sebenarnya juga masalah kepentingan hukum si klien. Tetapi di sisi lain bahwa profesionalitas dari seorang advokat itu juga harus mendapatkan sebuah penghargaan. Ya, jadi profesionalisme seorang advokat ini juga harus mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi tidak bisa dikatakan karena tidak boleh semata-mata materi, kemudian ternyata tidak ada penghargaan terhadap profesi advokat dengan tidak adanya honor dan lain-lain, itu hal yang tidak mungkin, Pak Khairil ya. Tetapi kembali lagi pada katakan di awal sebenarnya kembali lagi pada kesepakatan di awal. Jadi kesepakatan antara advokat dengan klien. Nah, hal itu bisa dituangkan di dalam surat kuasa atau perjanjian. Jadi di samping surat kuasa ada perjanjian. Nah, itu yang kita tahu dari beberapa advokat yang terkenal itu selalu juga menyiapkan tentang perjanjian ya. Jadi di samping ada surat kuasa, ada perjanjian. Dan perjanjian inilah yang kita sepakati, apa yang harus kita sepakati atau kita perjanjikan dalam proses pendampingan ini. Itu dimasukkan di dalam perjanjiannya. Itu kasusnya masih berjalan, Pak Khairul. Sudah selesai? Udah selesai, Bu. Sudah Itu selesai. kasus 2 tahun yang lalu sih, Bu, sebelum pandemi. Oh ya. Iya. Tetapi hak dan kewajiban sudah selesai semua juga, Pak? Sudah. Dan terpaksa ya sebenarnya gini, Bu. Awalnya sih kita belum negosiasi ya untuk masalah harga dari fee-nya pengacara waktu itu, karena kita merasa ya udahlah, karena pasti kan ada jalan tengahnya dan biaya yang akan kita keluarkan kan lebih sedikit. Ternyata setelah mengetahui kita pakai lawyer atau pengacara, pihak Polda juga mintanya 2 kali lipat, dan dari pihak pengacara ya seperti Ibu bilang, ini kan kita harus ngasih juga kan jasa mereka karena mereka juga udah mendampingi kita. Ya udah deh, Bu, akhirnya saya harus bayar 3 kali lipat, Bu, 150 total itu, Bu. Jadi dari Polda sama lawyer juga gitu. Ya. Seperti itu, Jadi Bu. memang begitu. Jadi nanti kalau kita memang sudah terjun pada dunia advokat, coba disiapkan surat kuasa dan surat perjanjian. Ya, artinya harus betul-betul ada kesepakatan antara advokat dengan klien berkaitan dengan proses pendampingan. Ada surat kuasa, ada surat perjanjian, itu yang mungkin lebih aman. Karena apa? Ada beberapa hal yang mungkin yang disampaikan oleh advokat pada klien itu tidak dipahami oleh klien atau mungkin sebaliknya. Dan itu mungkin akan lebih aman kalau kita menggunakan ada surat kuasa dan ada surat perjanjian berkaitan dengan penanganan perkara klien. Itu ya Pak Khairul. Mungkin yang lain juga ketika nanti sudah menjadi seorang advokat, ketika mau jalan surat kuasa, jangan hanya surat kuasa saja. Karena kita juga tidak tahu kalau kliennya sebaik Pak Khairul sih, it's okay. Diminta 150 dikasih ya. Tetapi ada beberapa klien juga yang nakal ketika hal itu tidak diperjanjikan, maka tidak dibayar dan lain-lain. Ya, itu memang harus betul diperjanjikan, disepakati antara advokat dengan klien. Gitu, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf, Bu, menyela sedikit, Bu. Ya. Mohon izin, Ibu. Ya. Kayak tadi kasusnya Mas Khairul itu, Bu. Kan dari awal nego dengan Polda 50. Kadang Polda itu, maksud saya kita nggak nyebut brand ya, Bu. Kadang pihak-pihak yang seperti itu, Bu, kalau tahu kliennya menggandeng pengacara, digas, Bu. Gimana itu, Bu? Jadi kan nggak sesuai ekspektasinya dari awal. Artinya begini ya, nanti ketika kita sudah terjun di masyarakat, kita sudah terjun di dunia advokat, maka sebenarnya ada faktor-faktor S yang juga akan menghampiri ya. Jadi ada faktor-faktor S yang akan menghampiri, dan bagaimanapun juga kalau kita berpedoman pada kode etik, artinya kalau tadi saya katakan untuk menjawab pertanyaan Pak Khairul juga,
ketika tidak ada apa ya patokan yang resmi bahwa honornya advokat itu berapa, itu kan memang tidak ada, sehingga ini memang diperlukan sebuah kesepakatan. Maka ini harus disepakati oleh advokat dengan klien. Ada hal-hal biaya-biaya di luar itu yang juga harus disampaikan pada klien. Ada biaya-biaya yang harus disampaikan pada klien. Kalau di dalam nomor 5, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, ada biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan oleh seorang advokat dalam proses pendampingan ini, maka itu juga harus disampaikan pada klien. Dan ini juga harus disepakati. Kalau biaya tidak perlu, misalnya, saya kalau mau ke Jakarta makannya harus di hotel ini, itu biaya yang tidak perlu ya. Artinya kalau hanya sekedar untuk makan ya makan yang layak aja kan. Tetapi tidak harus makan pada tempat-tempat tertentu. Dan ini memang harus disampaikan dengan kesepakatan dengan klien. Nah, kalau kita sudah terjun, faktor S memang menghampiri, ya. Artinya tetap kita harus berpedoman pada kode etik. Gitu ya, Ibu Lucia. Baik, Bu, ini ada 2 pertanyaan lagi. Oh, ada 3, ya 2. Pak Khairul sudah. Ya, Pak Khairul sudah. Pak Rahmat Roni sama Mas Reza ini. Mau dijawab apa mau dilanjutkan? Lanjut dulu aja ya. Ye. Nanti, pertanyaan nanti ya, Pak Rahmat, Pak Reza. J, Bu, J. Oke, saya lanjutkan aja dulu. Saya lanjutkan. Nah, sekarang hubungan advokat dengan teman sejawat. Nah, ini yang lagi ramai nih. Nah, hubungan advokat dengan teman sejawat. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, sebenarnya kalau kita membaca atau memaknai apa yang ada di dalam kode etik berkaitan dengan hubungan advokat dengan teman sejawat, ini sebenarnya kan rasa toleransi, rasa menghargai, rasa mempercayai, menghormati, itu kan memang dijaga di antara advokat. Oke. Karena yang namanya advokat, ketemu dengan teman advokat, itu kalau di dalam sidang atau dalam perkara, itu kan menjadi lawan. Tetapi ketika di luar persidangan, itu kan sudah bukan lawan lagi, kan? Sudah jadi teman. Bahkan nanti akan berbagi kasus. Misalnya kasusnya ini sudah overload, diberikan pada temannya. Nah, artinya apa? Jadi hubungan teman sejawat di antara advokat itu adalah hubungan kolegial. Ya, hubungan yang harus dijaga secara terus-menerus. Karena kita tidak akan menjadi lawan seterusnya. Tetapi kita akan menjadi lawan itu hanya pada saat proses persidangan. Ya, hanya pada saat proses persidangan. Nah, itu harus kita betul-betul bisa menempatkan diri dan artinya menjaga hati juga bahwa advokat itu adalah teman sejawat, teman kolegial, bukan lawan. Ya. Jadi itu yang memang harus kita perhatikan juga dalam kaitan hubungan advokat dengan teman sejawat. Nah, keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan ke Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Nah, jadi kalau kita ini keberatan dengan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat, maka ini harus diajukan pada Dewan Kehormatan Advokat, ya, untuk diperiksa dan tidak dibenarkan disiarkan melalui media massa. Nah, sekarang ini berjalan banyak kasus-kasus, banyak perkara-perkara antar advokat berseteru masuk pada media massa. Bahkan pada media televisi yang notabene semua orang bisa melihat. Nah, sebenarnya kita sudah punya wadah, yaitu ada Dewan Kehormatan Advokat, itu yang akan memeriksa dan mengadili berkaitan dengan apabila ada pelanggaran terhadap kode etik advokat yang dilakukan oleh seorang advokat. Ya. Jadi ibaratnya begini,
kita ini kalau sudah menjadi advokat dan punya organisasi, ini materi organisasi advokat sudah didapat ya? Sudah ya. Nah, kalau kita sudah masuk dalam suatu komunitas organisasi advokat, maka kita harus menundukkan diri apapun yang sudah menjadi aturan dari organisasi advokat tersebut. Ya. Jadi kita harus sudah menundukkan diri terhadap ketentuan yang ada di dalam organisasi advokat tersebut. Nah, kalau memang ada hal-hal yang sudah diatur dalam kode etik dan kita melanggarnya, berarti kemungkinan kita akan diajukan pada Dewan Kehormatan Advokat. Jadi kita selayaknya kita tidak berperilaku dan bersikap liar. Liar itu artinya kita sudah punya organisasi advokat, maka kita tunduk pada aturan-aturan organisasi advokat tersebut. Tidak seenak sendiri, tidak liar. Ya. Itu yang harus betul kita menjaga bahwa hubungan antara advokat itu adalah hubungan teman sejawat, dan organisasi advokat itu adalah untuk menjaga keharmonisan seluruh advokat yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, kalau komit-komit seperti ini kita tidak punya komitmen dalam diri kita sendiri, ya akhirnya akan berantakan, ya. Akhirnya akan berantakan. Artinya kalau kita memang sudah komitmen dengan diri kita sendiri bahwa kita ini akan menjadi seorang advokat dan kita ada pada satu organisasi advokat, maka kita akan masuk dalam organisasi tersebut dan kita akan menundukkan diri pada aturan-aturan yang ada di dalam organisasi tersebut. Itu adalah advokat yang beretika. Ya, Bapak, itu artinya kemudian advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Ya. Ini juga masalah etika. Kemudian apabila klien tidak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengeluarkan klien dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika ada hubungan antara advokat dan klien, kemudian ada surat kuasa untuk membela kepentingan si klien, kemudian di perjalanan si klien ini merasa bahwa kok begini ya pendampingan yang dilakukan oleh advokat, kok sering banyak keluar uang tetapi saya tidak pernah didampingi dan lain-lain, maka ini bisa disampaikan pada advokat untuk memutus hubungan. Nah, putusnya hubungan antara advokat dengan klien ini tidak semata-mata bahwa klien kemudian meninggalkan advokat, itu tidak. Tetapi ada pencabutan kuasa secara tertulis antara advokat dan klien. Jadi ketika misalkan begini, ada si A, dia punya advokat B. Kemudian ada permasalahan di antara A dan B. Kemudian si klien A ini pindah pada advokat C. Nah, advokat C ini tidak boleh semata-mata menerima kuasa dari klien A, tetapi si A ini harus bisa membuktikan bahwa ada pencabutan pemberian kuasa dari si A pada si advokat B. Itu yang harus dilakukan oleh si C. Jadi itu yang harus dilakukan oleh si C, advokat C. Jadi ketika dia menerima klien yang sebelumnya dia sudah surat kuasa dengan advokat lain, maka advokat C ini harus mengetahui ada pencabutan pemberian kuasa dari kliennya ke advokat yang sebelumnya. Itu adalah harus, ya, itu adalah harus. Ini adalah etika. Jadi tidak boleh advokat, udah kamu tinggal aja itu si advokatmu itu langsung ke saya aja tanpa ada bukti tertulis dari pencabutan kuasanya. Ya, itu adalah masalah etika juga. Kemudian apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien. Nah, kalau misalkan sudah disepakati putus kuasa, kemudian
advokat yang lama itu punya kewajiban memberikan semua dokumen pada advokat yang baru. Ya, punya kewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan lain-lain pada advokat yang baru. Dengan memperhatikan hak retensi dari advokat tersebut. Hak retensi advokat yang lama itu artinya dia sudah menerima haknya. Jadi dia sudah menerima haknya, maka dia punya kewajiban untuk menyerahkan semua dokumen pada advokat yang, semua keterangan dan pada advokat yang baru. Makanya di dalam undang-undang advokat pun diatur mengenai hak retensi dari advokat. Diatur mengenai hak retensi dari advokat. Jadi kalau haknya sudah didapat, kemudian kewajibannya ada dia menyerahkan surat dan keterangan yang penting pada advokat yang baru. Nah, ini etika dari advokat yang lama, dia harus menyerahkan semua dokumen, dia tidak boleh menyimpan sendiri, ya, itu tidak etis karena memang ada sebuah kewajiban dari advokat yang lama pada advokat yang baru. Oke, kemudian cara bertindak menangani perkara. Ya. Kalau tadi hubungan advokat dengan dengan teman sejawat atau sesama advokat, sekarang cara bertindak menangani perkara. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditujukan pada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan di salva juris, kemudian isi tadi ada yang dalam perkara pidana atau isi pembicaraan lain. Nah, ini nih yang sering terjadi nih. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Ya. Kemudian advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut dalam perkara pidana. Ya. Dari poin 4 dan poin 5 ini untuk kasus pidana dan ini kasus perdata, ini sebenarnya sesuatu hal yang kita tidak pernah menutup mata, itu ada di masyarakat, ya, ada di masyarakat. Tetapi kembali untuk keamanan semuanya, artinya di situ tidak ada suap, di situ tidak ada tindak pidana korupsi, dan tidak ada tindak pidana lain, maka kita wajib taat pada apa yang sudah menjadi kesepakatan di dalam kode etik advokat. Ya. Jadi berkaitan dengan misalnya suap. Suap itu dalam tindak pidana korupsi kan ada, dan itu merupakan sebuah perbuatan pidana, yaitu jangan dilakukan. Ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan kode etik advokat. Kemudian berikan bantuan. Nah, ini advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau perdue bagi orang yang tidak mampu. Nah, ini yang advokat tidak boleh menolak ya ketika diminta untuk melakukan pendampingan atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Nah, biasanya begini. Seorang advokat yang sudah punya law firm, dia akan mengkhususkan pada permasalahan-permasalahan tertentu. Dia akan mengkhususkan pada permasalahan-permasalahan tertentu, dan dia akan mengkhususkan pada keahlian-keahlian tertentu. Sehingga ada beberapa law firm yang memang tidak menerima bantuan hukum secara pro dio. Ya. Jadi advokat itu bisa mendirikan sebuah kantor dengan pengkhususan pada keahlian-keahliannya tertentu yang dimiliki oleh advokat itu sendiri. Oke.
berkaitan dengan itu ada yang mau tanyakan? Ini Pak Rahmatawan ini mau tanya ini. Monggo Pak Rahmat Roni. Masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, Bu Titi, dengan Roni, Bu. Iya. Tadi Ibu menerangkan terkait tentang masalah hubungan advokat dengan klien, Bu. Iya. Ya, di situ tadi ada beberapa item-item yang disampaikan antara klien dengan advokat. Nah, pertanyaan kami, Bu, mohon maaf, demi untuk kepentingan klien, Bu, demi untuk kepentingan klien, seorang advokat melakukan berbagai tindakan pidana ataupun disuruh oleh kliennya karena dia merasa kliennya, ya, advokatnya melakukan tindakan mungkin karena kliennya itu mau melaksanakan kegiatan di perusahaan untuk bisa untuk korupsi, dimanfaatkan advokat itu untuk bisa membantu karena orang klien ini berpikiran bahwa dengan adanya advokat dia akan bisa terlindungi secara hukum. Kalau dilihat dengan kode etik, tadi Ibu menyampaikan terkait masalah kode etik. Kode etik advokat kalau nggak salah tadi. Kode etik advokat, hukuman apa yang diterima oleh advokat dan apa statusnya advokat masih digunakan atau dicabut sebagai advokatnya Ibu. Itu Bu, mohon maaf sebelumnya, terima kasih, selamat siang. Iya, terima kasih Pak Roni. Ini di Medan. Siap Bu, di Medan Bu. Ya, oke. Berkaitan dengan hubungan antara advokat dengan klien, ya. Dan ini memang komitmen diri dari seorang advokat itu yang memang betul-betul harus ditanamkan pada diri seorang advokat, ya. Seperti saya katakan bahwa di lapangan itu banyak faktor X yang akan menghampiri. Jadi di lapangan itu banyak faktor X yang akan menghampiri dan itu kita tidak akan bisa pungkiri itu ada, ya, faktor X yang akan menghampiri selama proses pendampingan terhadap klien itu pasti akan ada. Nah, kembali lagi pada komitmen terhadap diri kita. Kalau kita sudah terjun pada dunia advokat, menjadi seorang advokat, ada beberapa etika yang memang kita harus junjung tinggi. Sebenarnya tadi sudah saya katakan juga, kode etik advokat itu kan sebenarnya hanya masalah etika, masalah etis. Apakah yang kita lakukan ini etis atau tidak? Nah, tetapi di luar keetisan itu sebenarnya ada juga peraturan-peraturan di luar kode etik yang mengatur secara memaksa. Misalnya ada perbuatan-perbuatan pidana yang diatur di dalam undang-undang pidana. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang itu sebenarnya memang tidak boleh dilakukan dari kacamata undang-undang dan itu adalah sebuah perbuatan pidana. Kembali kepada komitmen diri kita, mampu tidak menolak hal-hal yang pada akhirnya itu menjadi sebuah perbuatan pidana. Mampu tidak kita menolak hal-hal yang pada akhirnya yang dilakukan itu adalah suatu perbuatan pidana. Nah, ini yang perlu ditanamkan ada seorang advokat. Karena yang namanya tidak mampu. Sama, sebenarnya sama. Ketika kita komit, ya kita komit. Misalnya saya seorang dosen, ya. Saya seorang dosen. Di samping seorang advokat, saya juga seorang dosen. Dosen itu kan juga godaannya pada nilai kan sebenarnya. Godaannya pada nilai. Kalau kita tidak komit pada profesi kita sebagai seorang dosen, maka ada hal-hal tertentu yang akan kita lakukan dan itu merupakan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum. Nah, kalau kita kuat pada komitmen diri kita sendiri tentang etika, tentang perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, di samping masalah etika ada perbuatan pidana yang tidak boleh dilakukan, maka itu tidak perlu kita lakukan. Ya. Jadi kembali lagi pada komitmen diri kita sendiri. Yang namanya godaan di luar itu banyak. Ya, apalagi seorang advokat, apalagi kalau kliennya itu sudah
dalam posisi yang dia yang namanya finansial bukan lagi menjadi masalah. Ya. Dan itu memang harus betul-betul kita perhatikan. Makanya kenapa sih suatu profesi advokat, profesi yang terhormat, ini harus ada kode etiknya, harus ada pedomannya. Kalau kita taat, it's okay. Kalau kita tidak taat, ada Dewan Kehormatan yang akan memeriksa, ada sanksi yang akan diberikan. Sanksi lisan, sanksi tertulis, kemudian sanksi skos 3 sampai 12 bulan, kemudian sanksi yang tidak boleh berprofesi sama sekali, itu nanti akan diberikan oleh Dewan Kehormatan Advokat. Itu yang berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak Roni. Gitu ya, Pak Roni? Ya, Bu. Artinya memang faktor X itu tidak pernah tidak menghampiri, pasti akan menghampiri. Suatu saat pasti akan menghampiri. Dan itu komitmen terhadap diri kita itu bagaimana? Ya, komitmen diri terhadap kita sebagai seorang advokat itu bagaimana? Ada kode etiknya saja banyak yang dilanggar, apalagi tidak ada kode etik. Perbuatan tidak etis itu banyak sekali nanti pada akhirnya. Tapi yang namanya pelaksanaan hukum itu kan ada taat dan ada tidak taat, ya, sehingga ada proses penegakan hukum. Jadi kalau sudah penegakan hukum, ada sudah pelaksanaan hukum, pasti ada penegakan hukum. Oke, begitu ya Pak Roni? Ya, Bu. Kemungkinan kan kalian kan akan berpikir bahwa advokat ini kan suhunya hukum, Bu, yang tahu tentang masalah hukum. Jadi kan tahu pasal-pasalnya yang harus dituangkan kepada permasalahan-permasalahan apa kepada si klien itu untuk membantu dan klien itu menjadi puas dan senang dan menang. Nah. Dan yang selanjutnya, kalau dilakukan oleh advokat kita, Bu, ya semua orang yang ingin bertarung, Bu, kan gitu. Nanti kalah mburi katanya orang Surabaya kan gitu. Tarung dulu kalah mburi kan gitu, Bu. Nah, pertanyaan kami lagi, Bu, apa yang terjadi jika advokat itu sudah melaksanakan dan melanggar kewajiban apa itu, Bu? Kalau memang tidak ada, merubah profesi jadi para acara aja, Bu. Ya. Begini. Kita ini kan menjadi seorang advokat itu kan ada sebuah proses kan, ada sebuah proses. Pendidikan harus S1-nya hukum. Ya, pendidikan harus S1-nya hukum. Kalau tidak hukum tidak bisa, S1 harus hukum. Kemudian ada proses lagi, ada pendidikan PKPA. Kemudian ada ujian advokat. Ujian advokat di situ ada banyak materi yang diujikan. Kemudian ada sumpah, ada pelantikan, ada sumpah advokat. Kemudian ada kode etik. Ya. Artinya begini, seperti saya sampaikan tadi, ketika kita belajar tentang hukum, apalagi kita sudah masuk pada dunia advokat, maka kita harus betul-betul bisa memahami tentang hukum. Ya, kita bisa memahami tentang hukum dengan inovasi dan kreativitasnya. Kalau ingin menjadi seorang advokat besar, jangan mengandalkan pada suap sana, suap sini untuk menang. Ya. Jangan mengandalkan pada suap sana, suap sini untuk menang. Tetapi kalau kita betul inovatif dan kreatif, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita belajar hukum itu jangan terpaku hanya 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, itu yang pada akhirnya nanti kita akan, bagaimana sih caranya kita bisa menang? Ya sudah, suap sana, suap sini, suap. Tetapi kalau kita memang betul kreatif dan berinovatif terhadap keilmuan kita, maka kita akan tahu betul bahwa 4 itu bisa 2 tambah 2, bisa 5 kurang 1, bisa 8 dibagi 2, bisa 7 kurang 3, dan lain-lain. Itu adalah semuanya benar dari sisi keilmuan. Makanya tadi saya katakan bahwa belajar tentang hukum itu tidak 2 tambah 2 sama dengan 4, tetapi 4 itu dari mana. Dan itu harus betul dibalik, dan kita harus komit terhadap diri kita sendiri bahwa keilmuan itu yang akan kita bisa memenangkan klien, karena kita tahu betul bahwa asas-asasnya seperti apa, peraturan hukumnya seperti apa.
Dan itu juga tadi sudah saya ilustrasikan juga di dalam kasus pidana. Kasusnya sama persis, tapi hakim, jaksa, dan advokat itu akan melihat pada sisi yang berbeda. Ya, akan melihat pada sisi yang berbeda. Nah, itu yang dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari seorang advokat. Ya, betul tadi yang sampaikan Pak Roni. Jadi memang kita harus betul secara keilmuan itu harus betul-betul menguasai sehingga kita bisa memenangkan klien tetap dengan dasar hukum yang ada. Itu ya. Artinya jangan patah semangat untuk belajar. Tidak ada patah semangat untuk belajar. Yang namanya kalau sudah kita mau menjadi seorang advokat, minimal kita itu punya almari buku. Almari buku. Kalau sekarang kan sudah ada ya di internet. Itu kita harus punya almari buku walaupun dalam bentuknya online ataupun dalam bentuknya offline. Ya. Itulah keilmuan kita di situ. Gitu ya, Pak Roni. Ya, Bu. Semangat Terima kasih Bu atas sarannya Bu. Nggak tahu nih kapan jadi advokat ini ya Pak Roni ya. Tunggu pensiun Bu. Tunggu pensiun ya. Oke, artinya semangat belajar itu tidak diawali dari sekarang. Jadi nanti ketika pensiun langsung selesai, terjun ke advokat, semuanya sudah dikuasai. Oke, Ya, Bu. sukses Pak Roni. Minta arahan dan bimbingan sama Bu Titi. Ini boleh saya buka enggak di forum ini nih, siapa Pak Roni ini? Sudah tahu Bu sebagian teman-teman. Oh, sudah tahu. Bu Titi, permisi, ini waktu sudah mau habis. Ini ada satu penanya, mungkin ini yang terakhir. Mbak Terima Kameli. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mbak Kamelia. Ya, betul Mbak Kamelia. Ya Mbak, silakan Mbak. Kok belum ada suaranya nih Mbak? Pak Kamelia. Iya, masih belum terdengar suaranya. Suaranya nggak keluar, Mbak. Padahal sudah tidak mute loh ya, sudah unmute tapi nggak terdengar suaranya. Mungkin kalau ada kendala, mungkin bisa dibantu chat di room Zoom ini. Masih belum bisa ini Mas Sambah. Mbak Kamel, kalau bisa mendengarkan suara saya, pertanyaannya bisa di chat di room Zoom ini. Mungkin saya nanti bisa menyampaikan ke Bu Titi. Dicatat aja pertanyaannya, nanti saya sampaikan kalau suaranya belum keluar. Oh, ini di skip aja Bu Titi katanya, nggak jadi bertanya ini. Oh ya, nanti bisa lewat lewat panitia apa yang perlu ditanyakan. Nah, kurang berapa menit Mas Sambah? Ini mungkin sudah habis Bu, jam 1. Udah habis ya. Mungkin ada tambahan sedikit, Ya, Bapak. sedikit saya tambahkan ya. Ini berkaitan dengan ketentuan kode etik dan pelaksanaannya. Jadi profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, biasanya juga keluar dalam ujian. Kemudian apa dia bikin ini saya rasa berkaitan dengan advokat tidak boleh memproklamirkan dirinya dengan banner yang sangat besar bahwa dirinya adalah seorang advokat ya.
Intinya hanya sebatas itu. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak diperbolehkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan. Kalau ini secara teknis administrasi. Nah, terakhir ya. Nah, pelaksanaan kode etik dalam pasal 9 Kode Etik Advokat Indonesia, setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Ya. Jadi kalau kita sudah komitmen diri kita menjadi seorang advokat dan tunduk pada organisasi advokat, maka kita wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat. Jangan menjadi advokat yang liar, ya. Jangan menjadi advokat yang liar. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Nanti materi dari Dewan Kehormatan ini akan diberikan oleh Bapak Dr. Hufron. Kemudian ini juga sudah saya jelaskan tadi, kode etik ini adalah peraturan tentang kode etik dan ketentuan sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Ini juga sudah. Nah, terakhir saya mengucapkan terima kasih, sukses untuk calon advokat handal, ya, yang selalu menjunjung tinggi etika profesi. Kan ini ada godaannya sangat besar, godaan finansial dan lain-lain sangat besar. Dan saya berharap advokat yang jebolan PKPA-nya adalah jebolan dari UWKS, saya berharap ini adalah advokat-advokat yang bisa menjunjung tinggi etika profesi. Jangan pernah meninggalkan belajar dan semangat keilmuan, karena inovasi dan kreativitas dari seorang advokat itu sangat diperlukan. Mungkin bisa menjadi ingatan bahwa kita belajar hukum itu jangan 2 tambah 2 sama dengan 4, tetapi kita harus memposisikan bahwa 4 itu dari mana, sehingga nanti kita akan terus berinovasi dan berkreasi tentang keilmuan yang berkaitan dengan ilmu hukum. Terakhir, saya sampaikan selamat berjuang untuk menegakkan hukum untuk calon advokat handal. Mudah-mudahan nanti pada waktu ujian semuanya diberikan kelulusan untuk ujian advokat dan segera dilantik dan selamat menjalankan profesi advokat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Samba. Saya kembalikan lagi pada moderator. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini memberikan manfaat, walaupun tidak untuk sekarang, tetapi untuk yang akan datang tetap akan memberikan manfaat, baik untuk saya yang bisa berbagi ilmu, berdiskusi ilmu, dan juga untuk Bapak Ibu sekalian untuk profesi berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.